beraber janla Instagram da yapıyoruz şimdi. Evet. Anladın Nadila? Doğru. Betul. Türkiye bursları hakkında kullanacağız. Tamam, bahasa Indonesia konuşacağız. Evet. Ini Anil Lutfi di Izmir juga dia. Ya. Ya. Jadi banyak juga nih yang nanya kan ke Nadila, ke Kak Kina tentang YTB. Tapi Nadila YTB-nya ex-ISDB. Ya, betul. Coba Nadila jelasin itu apa bedanya sama yang YTB biasa. Eh, Kenapa Indonesia sama? Oke, jadi teman-teman, Friday, Anda masam gitu. KOIB Anda Jackson, Anda Jackson ya KOIB. Bu, kolai dilim, kolani urusin ini. ya, tahun. Jadi teman-teman, aku di offer beasiswa YTB, IS, Mm-mm. itu beasiswa. Nggak paham. Kalau Ini bahasa Indonesia nih. kalau jadi Ya. YTB itu beasiswa yang diselenggarakan oleh pemerintah Turki setiap tahun kepada seluruh mahasiswa internasional dari berbagai negara di seluruh dunia, dan pendaftarnya itu banyak banget ya teman-teman, dan benefit dari beasiswa ini banyak banget. Kalau dari Kak Tina sendiri, Kak Tina kan S2 ya, Iya, S2 benar. City. Kak Tina dapat benefitnya apa aja kalau yang dari YTB? Kalau kakak kan karena YTB aja ya, nggak ada XSDB-nya, jadi normal apa sih normal lah yang didapatkan, nggak ada plus-plusnya juga. Kalau YTB biasa tuh dapatnya pertama asrama, terus juga dapat uang bulanan S2 1.100, sekarang naik jadi 1.400 ya 2022. Terus dapat tiket berangkat sama kepulangan nanti akhir, dapat asuransi kesehatan juga. Terus juga kita di sini kursus bahasa Turki Tomer gratis selama 1 tahun sampai dapat sertifikat Jebir. Itu kalau yang YTB biasa, dan itu S2 kan. Jadi S2 dapat juga nanti tunjangan apartemen atau rumah kalau dia nggak mau tinggal di asrama lagi kayak kakak. Jadi kalau bedanya sama ISDB kan dari awal udah dapat ya ISDB uang rumah. Kalau YTB sendiri, yang YTB aja nggak ada SDB-nya, cuma dapat uang bulanan aja, nggak ada plus uang rumah. Tapi karena kakak S2 dapat uang rumah kayak gitu, dan uang rumahnya juga sama dengan yang ISDB 750 kan ya, uang rumahnya Ya. 750 lira ya kayak gitu. Kalau Nadila gimana? Nah, jadi itu kakak S2 ya, jadi dikasih uang rumah Nah, tahun. Jadi kalau aku kan ini YTB ISDB. Jadi kalau YTB dia nawarin, dia sama aja benefit kayak yang YTB biasa, tapi kalau yang ISDB ini dia nggak mewajibkan kita tinggal asrama, mau kan itu S1, S2 ataupun S3, kita wajib di asrama kalau yang beasiswa aku YTB ISDB. Dan mereka tuh kasih benefit itu lebih. Kalau yang YTB ini mereka yang untuk S1 itu senilai 1.809, dan di tahun 2022 ini katanya bakalan naik jadinya 2.400 lira yang S1. wah, jadi 2.400. Ya, jadi 2.400 Itu yang S1 loh ya. ya, S1 doang. Kami bulanan 125. Ya ampun. Ini Anil dari mana? Sulaimaniyah ya? Kalau nggak salah. Karena Sulaimaniyah dia benar-benar udah free semua. Jadi kan di Turki ini mungkin Nadila udah tahu nggak kalau di Turki itu ternyata orang Indonesia yang dapat beasiswa, dan nggak hanya dari YTB. Nah, di kapan-kapan juga kita bahas yang lain. Ada dari Sulaimaniyah, ada dari TDV kan. Kalau Sulaimaniyah sebenarnya nggak harus daftar. Bahkan yang udah di sini pun ada anak-anak, tapi kebanyakan cowok yang diterima itu dikasih tempat tinggal gratis, makan gratis, semua gratis gitu dari Sulaimaniyah. Asal mereka ngikutin peraturan yang di asramanya Sulaimaniyah gitu sih. Tapi ya dikit dapatnya. Ya, Videonya gitu. tapi aku belum tahu sebelumnya tentang beasiswa Sulaimaniyah dan TDV Oh, apa kalau nah kalau TDV dia kan
resmi ya dari pemerintah Turki. Süleymaniye itu kayak yayasan sih sebenarnya gitu. Ya, Tapi kalau kita YTB TDV biasanya berbarengan bukanya tuh habis YTB, YTB-nya Januari, TDV-nya Maret misalnya kan kayak gitu. Terus juga kakak baru tahu yang YTB X ISDB ternyata bukanya berbeda juga ya. ya berbeda. Tapi kok Nadila bilang tahun lalu Nadila daftarnya bisa aplikasi satu aplikasi bisa sekali dua dapatnya tuh gimana Nat? Iya, jadi aku tuh pas kemarin daftar itu daftar S1-nya, aku lewat Mm-mm. aku ya, aku milih YTB Mm-mm. dan itu aku Mm-mm. posisinya masih semester 6, masih di kelas 3 SMA gitu kan. Oh berarti Nadila daftar pas masih sekolah tuh ya? Iya, aku masih SMA kemarin pas daftar. Bisa, bisa gitu. Bisa. Jadi kemarin itu kan kita Mm-mm. cuma pakai ya kalau misalnya di UNS Mm-mm. dan kasih mulai semester 1 sampai dengan Mm-mm. semester 5 yang untuk apa untuk karena kan sebagai ranking itu karena belum dapat eh, ijazah jadi kita bisa Iya pakai ijazah. semester 1 sampai dengan semester 5 karena aku tinggi dan eh, sama dipakein sama ijazah SMP deh. Dan Ijazah SMP. aku daftar yang YTB reguler itu pertama kali aku daftar YTB reguler terus eh, aku juga daftar setelah daftar YTB reguler aku daftar yang YTB ISDB itu di bulan April ya di bulan Maret akhir aku udah lupa tanggal berapa nah itu aku daftarnya di bulan Maret akhir terus aku nggak buat aplikasi baru tapi aku pakai email yang sama karena itu tujuannya kita buat application ke bursary.gov.tr nama tempatnya di situ itu buat application nggak buat application baru lagi tapi langsung apply tinggal masukin berkas-berkas yang diminta tapi yang dia itu di tahun aku dia itu nggak diminta surat rekomendasi nggak diminta surat rekomendasi dan persyaratannya itu sama kayak yang YTB reguler perbedaannya cuma satu kalau yang ISBB itu tanpa surat rekomendasi. Nah terus pengumuman pengumuman kalau aku lulus dan aku masuk tahap Mm-mm. wawancara itu di bulan bulan apa ya oh maaf di bulan ya di bulan Juli bulan Juli Itu dapat emailnya ya? Atau sekalian langsung wawancara? dapat email Email? pengumuman ya dapat email kalau aku lulus tahap berkas dan di situ juga sudah tertera kalau aku dapat jadwal wawancaranya di tanggal Hah? sekian-sekian gitu. Dan aku Oh kemarin itu gitu. nah, 5 hari setelah email ini aku masuk tahap wawancara gitu. Jadi cuman selang 5 hari kita udah langsung wawancara dan itu online karena kemarin di Indonesia kan COVID-nya itu tinggi banget jadi nggak Iya. memungkinkan Turki penyeleksinya itu untuk Indonesia makanya dibuat online via Zoom gitu dan aku ikut wawancara di bulan 7 itu ya di bulan 7 aku ikut wawancaranya itu aku tanggal 11 maaf aku tanggal 7 tanggal ya aku dapat wawancaranya itu tanggal 7 Tapi Juni. berarti itu Nadila dapat undang wawancaranya untuk YTB aja atau yang YTB X ISDB sekali dua? Ya, aku Eh? aku dapat email keterima itu aku keterimanya YTB jadi aku dapat email keterima Oh YTB gitu. nah Ah. di wawancara juga itu melalui jalur yang YTB reguler nah pas di wawancara itu yang buat aku jadi kayak kaget gitu Bapak Mr. Turan ini Mr. Turan Dik, beliau semoga Mister ternyata Turan nonton live kita ya. ya semoga Mr. Turan Iya. live beliau penyeleksi dan beliau nanya ke aku kamu Heeh. mau saya lulusin di YTB reguler atau Regular. ISBB gitu dia suruh milih aku mikir beliau itu kayak bercanda gitu biar apa
biar suasananya tuh makin tegang banget gitu kan. Mm-mm. Dan itu full bahasa Inggris ya teman-teman, full bahasa Inggris Full wawancaranya itu. English. Bahkan nggak bisa bahasa Arab ya pewawancara kita. Ya, benar-benar. Jadi itu full ngomong bahasa Inggris dan pewawancaranya itu langsung dari Turki. Jadi kalau misalnya pakai bahasa Indonesia itu memang nggak memungkinkan sama sekali. Mungkin Bener-bener. beliau itu nggak bakalan dengerin kamu gitu. Mungkin bakalan langsung di skip gitu loh Kak. Karena Iya, bahasa karena dulu pernah ada pengalaman sih, kalau nggak salah ada yang bilang pas di Indonesia ya, wawancaranya nggak via live gitu, nggak via online, ada yang bantu, jadi mereka interviewernya bahasa Inggris, terus ada perantaranya yang bisa bahasa Inggris, sedangkan yang diwawancarai bahasa Indonesia, kayak gitu. ya, Mungkin ya kalau itu online nggak bisa ya. ya kalau aku sih kalau yang kayak gitu mungkin kemungkinan lolosnya itu kecil karena kita kan susah komunikasi juga ya yang Betul, wawancaranya betul, betul. kalau ngerasa males banget gitu buat Mm-mm. apa namanya buat interaksi sama kita karena kita nggak bisa ngomong bahasa Inggris ya. Jadi aku kayak Waalaikumsalam. ngomong bahasa Inggris dan beliau nanya kamu memilih YTB yang mana gitu. Aku bilang aku memilih yang YTB reguler gitu. Terus Mm-mm. bapaknya Mister Server Mister Turan Serpaturan ya. ya beliau melengkapi kalau kamu bakalan saya lolosin di YTB ISTP ya gitu. Dan Udah aku kaget dikasihin ya, udah dikasih lampu hijau gitu. iya iya kaget banget Wih, kayak keren-keren. Masya Allah. dikasih lampu hijau aku Udah kayak pasti. Jadi Nadila tuh enaknya dia pas wawancara dikasih bocoran, udah pasti lulus. Dapat beasiswanya. dan aku masih nggak yakin di situ loh kak masih benar-benar nggak yakin. Nah tapi setelah itu beliau aku kemarin pas wawancara kalau nggak salah aku sekitar 19 menit hampir 20 menit diwawancarain sama beliau dan itu memang benar-benar full English we spoke English and it was so amazing and it was like I feel like a little bit 20 nervous. menit tuh lama loh. Lama loh. Ngomongin banyak banget ya berarti ya. Ya 20 menit diwawancarain sama beliau. Aku jantung aku tuh kayak I have heart attack gitu. Kayak aku jantungan, deg-degan banget. Mana cuman berdua lagi ya video call. Iya, iya. Itu lewat Zoom ya, lewat Lewat Zoom ya, via Zoom. Masya Allah. setelah Kalau setelah kakak aja dulu nggak sampai 10 menit kayaknya. Cepet banget. ya, mungkin beliau itu karena kemarin itu pas wawancara sama aku topiknya itu banyak banget beliau nanyain berbagai macam hal dan Oh gitu. Coba ceritain apa aja. pas wawancara aku tuh ditanyain pertanyaan yang random banget dan itu di luar keterbatasan di luar perkiraan aku gitu loh. Aku mikir beliau bakalan nanya tentang hal-hal ini gitu. Ternyatanya beliau nggak nanya itu hal yang aku kan udah persiapkan sebelum wawancara aku udah persiapkan. Aku perkirakan beliau bakalan nanya tentang ini ke aku gitu, bakalan nanya tentang global issue gitu. And the fact he didn't ask me anything, doesn't ask me about that. Malah yang ditanya di luar itu ya, di luar konteks ya. Ya di luar konteks banget dan itu random banget. It was random questions, memang benar-benar random banget. Dan dan aku tetap mencoba untuk jawab dengan semampu aku gitu kan. Beliau itu nanya tentang pertama kan aku karena jurusan teknik pertambangan dan aku cuma milih 4 kampus. Aku cuma milih 4 kampus dengan satu. Padahal ada 12 pilihan kan ya, Nat, kalau nggak salah. Ya, ada 12 pilihan dan bisa milih lebih dari satu jurusan dan bisa lebih dari satu jurusan 12 kampus gitu. Bisa Universitas yang berbeda. Universitas yang berbeda dan aku cuma pilih 4 universitas dengan pilihan cuma satu jurusan. Nah, di situ. Jadi beliau itu nanya, kenapa kamu cuma milih satu jurusan dan cuma 4 kampus sedangkan kita udah menyiapkan banyak banget kampus, kenapa kamu cuma pilih kampus ini dan kenapa cuma pilih jurusan ini gitu ya. Beliau mencoba meyakinkan aku.
Dan aku jawab kalau itu memang benar-benar prioritas aku dan aku memang benar-benar yakin jurusan passion aku di jurusan ini gitu. Aku memilih kampus ini karena menurut aku ini 4 kampus ini adalah kampus yang bergengsi dan kampus ini bagus di jurusan teknik pertambangannya. Karena ada kampus-kampus lain juga yang nggak aku pilih dan aku udah searching nih cari informasi tentang kampus ini dan kampus ini memang kampus yang baik untuk jurusan teknik pertambangan. Setelah itu beliau juga nanya tentang isu global tentang mining engineering over the world gitu. Nanya tentang teknik pertambangan di seluruh dunia gitu. Dan itu it was really hard for me. Memang benar-benar susah buat jawabnya, tapi aku tetap usaha buat jawab dan beliau terkesan dengan jawaban aku. Aku ngerasa gitu karena pas aku jawab, beliau nyambung banget. Bahkan nanya and he was asking more and more gitu. Nanya lagi dan lagi. Berarti kayaknya Serveturan itu bisa jadi dia ada base tentang teknik pertambangan juga ya, atau dia tahu banyak tentang itu. Makanya kayaknya pembahasan yang ditanyakan pas wawancara sama Nadila itu aja ya. Ya, maybe it can be, but I don't know gitu ya. Maybe. Tapi emang kayaknya sejauh yang kakak tahu juga setiap wawancara YTB selalu random dan gak terpikirkan gitu loh yang ditanyakan sama pewawancara ya. Setiap orang bahkan beda-beda yang didapat topiknya di luar yang kita perkirakan gitu kan yang ditanyain. Jadi harus siap ya. Ya, so true. Gitu. Dan memang itu benar-benar random gitu. Ada juga tentang yang memang ditanyain random, ada yang memang dia nanyain tentang hal yang udah dia persiapin gitu. Misalnya beliau nanya Betul. itu beruntung banget ya buat dia gitu. Aku mikir gitu. Tapi setelah nanya isu pertambangan tentang sistem pendidikan aku tentang itu ya. Berarti Nadila di Fakultas Pertambangan Teknik Pertambangan. Kita sama-sama di Izmir ya, cuman beda kampus aja. Ya. Kita satu wilayah di sini. Satu wilayah kita, guys. Terus pilihan kampusnya apa aja? Kenapa dikasih ke Izmir deh? Kan doang tuh adek milih. Ya. Aku milih ke Istanbul Technical University, terus aku milih ke Istanbul University, Dokuzelu University, and then the last is Karadeniz Technical University. But I didn't expect that they will give me an offer to the Dokuzelu University. Gitu. Pilihan ketiga berarti ya? Pilihan keberapa tuh? Pilihan kedua. Pilihan kedua. Oh. Menurut aku, kenapa beliau nggak kasih aku di Istanbul Technical Istanbul? University or ITU? Karena di Istanbul Technical University itu memang kayak gimana ya? Mostly international students are there. There is so many international students. Banyak international students di ITU kan di Istanbul. Dan yang menurut aku beliau ngasih aku ke sini ke Izmir yang pertama mau mengenalkan Izmir gitu, mau mengenalkan Izmir. Jadi orang nggak hanya terfokus ke Istanbul doang gitu. Benar-benar. Untuk memperkenalkan wilayah-wilayah lain yang ada di Turki. Turki ya termasuk benar-benar. Dan Izmir pun bukan kota kecil ya, Izmir itu kota besar dan kota maju. Itu. Bahkan kota terbesar ketiga setelah Istanbul ya, Ankara, Istanbul, Izmir. Setelah Ankara. Dan kita bersyukurnya pun di Izmir walau kota besar nggak skala balek kota besar lainnya, nggak kayak Istanbul yang crowded, nggak kayak Ankara juga yang ramai banget. Ya, kayak beruntung banget gitu kita di sini. Dan menurut aku karena aku suka aku suka tempat belajar yang sepi, gimana ya, yang agak. Berarti cocok ya sama Izmir ya? Cocok banget sih. Masya Allah. Berjodoh dengan yang diberikan sama Pak Turan. Mr. Turan nih, Masya Allah. I hope Mr. Turan see our live IG. Nanti kita save di IG
Bisa nggak sih save di IG-nya Nadila dan kakak? Bisa nggak? Mungkin bisa, Kok mungkin bisa ini? dengan bisa, bisa. Kayaknya jaringan Nadila itu ya. Bisa, bisa. Oke. Halo, halo. Nah, masih kedengar nggak Kak Satu, dua, suara tiga, dicoba. Putus-putus gitu kan. putus-putus? Terus Nadila dulu ada masukin sertifikat bahasa gitu nggak, Dek? Ada. Aku pakai TOEFL. Aku pakai TOEFL TOEFL. ya. Padahal kan itu nggak diwajibkan ya kita ngisi. Ya nggak wajib tapi aku pakai. Soalnya kan banyak juga tuh yang nanya kan, apa harus ada sertifikat ini, kayak gitu. Itu nggak wajib, tapi wajib kalau kamu ngambil Hmm? bahasa itu bahasa Inggris. Tapi kalau bahasa Turki nggak wajib pakai TOEFL. Itu berarti depend on your volume-nya jurusan, tergantung Ya, departemen, fakultas. Terus juga kan biasanya jurusan yang minta sertifikat bahasa Inggris itu kan dia yang bahasa Inggris versi Turki nggak sih? Bukan yang kayak kita TOEFL Indonesia. ya, so true. Jadi kayak beda ya Indonesia. Dan menurut aku even we choose English as the language, dan itu nggak bakalan menutup kemungkinan kalau di kelas later in the class they will use Turkish. Even we choose English, nggak menutup kemungkinan mereka bakalan ngomong bahasa Pasti bahasa Turki ya gitu ya. ya, sekalipun kita milihnya pakai program bahasa Inggris. Bener sih, setuju banget karena emang orang Turki susah untuk menggunakan conversation bahasa Inggris kayak gitu. Sekalipun mereka expert tapi pasti rata-rata tetap gunainnya bahasa Turki juga. Apalagi di kelas ya kan sambil belajar yang nanti ada teman-teman Turki pasti pakai bahasa Turki. Ya, ya. Kayak gitu. Berarti Nadila waktu daftar ITB XISDB pun Nadila pas masih kelas 3 SMA. Soalnya kemarin ada yang nanya juga nih Nat, Kak aku sekarang masih kelas 3 gitu, tapi aku pengen daftar. Kakak bilang nggak apa-apa daftar aja nanti dimasukin itu kayak sertifikat transkrip nilainya aja berarti ya. Iya betul, betul. Nah, lanjut lagi Kak. Jadi kemarin itu Uh, aku setelah wawancara, setelah interview, aku itu pengumumannya kalau nggak salah Agustus, ya di akhir Agustus, Oke. banget Agustus, dan aku nggak lulus. Jadi saat itu aku YTB nggak lulus, tapi aku kemarin Oh yang call, YTB regulernya nggak lulus. aku nggak lulus yang YTB reguler. Oh, Malam itu teman-teman bentar, aku bentar, bentar. Kakak potong nih dulu. Kan berarti kemarin Nadila yang 2021 ya, daftarnya itu yang bulan 1 bulan 2 itu daftar khusus YTB gitu ya. Baru pas bulan Aprilnya Nadila apply dengan dokumen yang sama untuk ISDB gitu. ya, ya betul. Oh gitu, berarti daftar di waktu yang berbeda dengan dokumen yang sama. Ya, ya. Tapi wawancaranya untuk satu kali, wawancaranya sekali aja. Ya, wawancaranya cuma sekali aja. Oh, Karena beliau pun keren loh. bukan Mr. Servetura ini, Mr. Servetura ini juga yang mewawancarai para kandidat ISDB, YTB, ISDB. Oh gitu. Terus tadi gimana tuh ceritanya yang dapat email ternyata YTB nggak lulus? Nah, jadi ternyata teman-temanku malam itu udah dapat email Email. ya. Betul betul. Dan aku sih kayak sedih banget karena aku nggak dapet, dan aku mikir pasti aku nggak lulus ini. Ternyatanya memang benar aku nggak lulus yang reguler gitu. Tapi setelah itu aku memang agak sedikit kecewa ya, karena aku Iyalah, udah I feel you deh, I feel you. ya you Jadi feel me. kakak juga bilang, kakak juga cerita nih, kakak waktu dapat email itu kakak udah, yang lain udah pada dapat email, kakak baru dapat email udah terakhir banget lah pokoknya. Jadi kayak ngerasa, tapi nggak dapat email penolakan juga gitu, kayak digantungin gitu kan. Ternyata pas bulan 9 atau bulan 8 gitu dapat email diterima, langsung deh ngurus ke Jakarta. Jadi pas yang lain udah pada dapat email, kakak belum dapat, dan itu rasanya sakit banget. Aku digantungin. Telat banget. Iya, telat banget. Bener. Nah, itu sama 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 juga kayak aku ceritanya, dan itu teman-temanku udah dapat email semua, kalau nggak salah mereka dapatnya di tanggal 25 atau 27 Agustus gitu, dan aku nggak dapet. Agustus. Sedangkan Benar-benar. aku email penolakan juga nggak dapet, aku nggak dapet email penolakan ya kan. Nah, setelah itu aku nunggu-nunggu dan aku tetap nggak dapet email, dan tahu-tahu bulan di bulan September, di bulan Hmm? September
nggak salah aku tanggal 1 atau tanggal 2, aku juga udah lupa tanggal berapa. Aku dapat email final kalau aku lulus, dan aku lulus YTB ISDB. Dan aku di situ ya sujud, aku langsung 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 ini ya, apa namanya? Seneng banget gitu, excited. seneng banget itu aku Seneng dapat banget ya Allah. Kayak kayak kita kan pertama dapat email ditolak terus dapat yang lainnya diterima, alhamdulillah. iya. Iya benar Kak, dan aku itu dapat email di hari Jumat jam 3 siang. Alhamdulillah. Aku langsung sujud syukur di situ, aku langsung sujud syukur. Langsung ngasih tahu orang tua lah ya. Nah di hari itu nggak ada siapapun di rumah, jadi orang tua kakak-kakak aku tuh semua lagi di luar kota karena Lagi di ada satu saudara yang meninggal di kota. Jadi di rumah cuma aku sama keponakan aku. Dan di situ aku pas kamu kamu merayakan sendiri. ya sering banget memang di saat itu. Dan seminggu setelah pengumuman itu, aku sama temen aku sama temen aku 4 orang, Heeh. kita berlima, Heeh. aku lulusan dari Medan, namanya Putri Ayu, dia dari Medan, terus ada Faras Ramadan, dia dari Aceh, terus ada Afan Naji, dia dari Jawa Tengah, dari Heeh. Surakarta ya, dari mana sih atau pokoknya dia dari Jawa Tengah. Heeh. Terus ada satu lagi Gina dari Aceh. Jadi 3 orang dari Aceh, 1 orang dari Medan, satunya lagi dari Jawa. Kita berlima itu akrab banget dan kita langsung buat grup. Kita buat Oh, grup. berarti yang dari Indonesia sedikit ya yang ISDB, Dek? Yang ISDB. grup itu sedikit. Aku juga nggak ingat ada Oh, berapa totalnya, tapi memang agak sedikit. Dan tahun 2021 ini memang sedikit. Gitu kayak yang ikut. dibanding YTB lah, emang porsinya lebih sedikit gitu ya. Iya betul. Nah Kak, jadi setelah Hmm. itu temen aku ini Faras Ramadan. Jadi kita itu kan, jadi kita langsung berangkat ke Jakarta bareng, Hmm. tapi aku duluan. Aku berangkatnya hari Sabtu. Aku berangkatnya hari Sabtu berdua sama Gina dari Banda Aceh ke Jakarta. Terus Farah sama Ayu berangkatnya hari Minggu. Farah Ramadan sama Ayu berangkatnya dari Medan. Mereka berdua dari Medan ke Jakarta hari Minggu. Terus sorenya hari Minggu udah datang akan najis. Jadi kita di situ di Mes Aceh, kita nginapnya di Mes Aceh. Jadi kan Aceh itu ada 2 mes, ada 2 rumah dinas di Jakarta. Jadi Oh kita gitu. Itu Jakarta buat ngurus berkas ya? gimana? Itu dikasih rumah untuk ngurus berkas atau rumah untuk gimana? Itu rumah dinas dikasih. Tapi siapapun yang atas nama yang atas Orang nama orang Aceh. Aceh, ya yang atas namanya Pas orang Aceh. kalian ngurus berkas itu gimana, Dek? Kan udah lulus tuh. Kan cuma dikasih waktu sebentar. Sempat ngurus berkasnya yang di Jakarta. Sempet dan kita Ngurus memang benar-benar visa. ya. Aku 2 minggu di Jakarta sama teman-temanku. Itu 2 minggu yang di rumah dinas itu, di rumah dinas Aceh. Ya, kita 2 minggu tidur di Mes Aceh itu, rumah dinas Aceh. Wih, keren banget. Ya Keren bersyukur banget, banget Masya kita Allah. dapat Iya, Alhamdulillah. sewa hotel. Soalnya pengalaman kakak dulu ngurusnya tuh lama, jadi nggak bisa lama di Jakarta, pasti habis biaya kan, kayak gitu. Ya, Jadi dan terpaksa kakak dibantu yang anak YTB lain, waktu dulu kan belum ada ISDB. Terpaksa lah kita cuma seminggu di Jakarta dan ngurus di kedutaan Turki lumayan sulit ya. iya Menurut benar, kakak tuh jadi nunggu lama. sulit banget. Gimana kamu, pengalaman kamu? Ya aku juga sama kayak kakak bilang, ini yang paling lama dan sulit itu di kedutaan Turki, dan itu memang benar-benar banyak banget hal yang gimana sih, mereka itu kayak kurang mereka kerjanya kurang gercep bukan, mereka nggak cepet Iya, kerjanya, heeh, heeh. Benar-benar. dan setelah tapi akhirnya kita juga selesai. Jadi mereka itu gini loh sistemnya. Kita mesti nunjukin tiket kita kalau kita berangkatnya berapa, itu bakalan selesai. Tapi kalau misalnya kita berangkatnya kita belum kasih tiket, atau kita berangkatnya sekalipun kita udah apply, kita udah nunggu 2 minggu atau 1 bulan, mereka nggak bakalan kita. Kayak emang dilama-lamain gitu ya nggak sih? Memang benar-benar dilama-lamain gitu. Heeh. Dan aku juga gitu ngerasa. Jadi aku berangkat, aku dapat tiket, aku langsung milih tanggal. Heeh. Jadi kan kita jadi teman-teman yang
enaknya dari YTB itu kita bisa pilih tanggal keberangkatan. Mereka bakalan beliin tiket buat kita. Kita bisa pilih tanggal berapa yang kita mau. Nah, iya iya, heeh. Kakak juga gitu dulu dikasih pilihan tanggal kan, buat tanggal berapa datang gitu. Iya. Benar-benar. Dan aku di situ dapat tanggal 25. Aku dapat tanggal Oktober. maaf, aku dapat tanggal 24. Aku dapat Oktober tanggal ya? 20 September. Oh, September. September. Kakak dulu datangnya kalau nggak salah Oktober. Oktober Nah, itu 2018. udah lama. Kayaknya paling terlambat deh. Paling Oktober. akhir, Karena rata-rata paling akhir aku. Oktober itu kan udah mulai abir ya, udah mulai anak kelas bahasa Tomer itu, kelas bahasa Trik udah mulai Tomer abir gitu. Tapi alhamdulillah masih sempet ikutin abir dari kelas baru 2 hari mulai sih di EG. Jadi di EG emang mulainya lama. Jadi mungkin karena itu juga dikasih pilihan yang lama kan. Alhamdulillahnya sempet keikut semua. Dan enaknya kita juga ikut beasiswa YTB kan kita dapat sertifikat apa sih, kelas bahasa Turki gratis. Padahal kalau kita bayar sendiri bisa sampai 20 juta, 30 juta setahun itu. betul. Jadi Jadi kayak bersyukur banget. ya benar-benar bersyukur banget sih. Sampai uang jajan dikasih, penginapan dikasih, terus biaya kuliah, terus biaya ikut kelas bahasa Turkinya gratis, terus tiket Mm-mm. keberangkatan gratis. Dan itu fully funded, teman-teman, fully funded. Jadi nggak perlu Fully khawatir funded benar-benar. kan. Dan Turki itu negara yang indah banget, banyak banget Mm-mm. sejarah. Memang Turki itu luar biasa. Kayak negara tujuan wisatawan ya, dari Iya, berbagai dan negara nggak hanya pendidikan Indonesia. bagus. Ya betul. Dari segi pendidikan juga bagus karena kalau aku sempat baca artikel kalau Huh? ini pendidikan itu pakai Europe, Education System. Europe Education System kalau nggak salah aku sih pendidikan Eropa untuk perguruan tinggi di Turki. Jadi kayak kita bersyukur banget gitu ya, Nat, dapat yang Iya, ini YTB yang benar-benar mengcover semua dan baik gitu iya, pelayanannya juga ke award, walaupun bisa dibandingin beberapa negara mungkin kita nggak setinggi mereka dapat per bulannya ya kan, per bulannya nggak kayak mereka, tapi ya udah tenang lah ya, udah nyaman, cukup lah, cukup insya Allah. Terus Nat, insya Allah. kamu Dan waktu LOI itu deh katanya LOI-nya S1 kan kayak menulis esai ya, nah dulu nulis apa untuk di LOI? iya di LOI-nya itu ada letter of Hmm? intention. Di situ ada Hmm? beberapa pertanyaan. Seingat aku di situ ada 3 pertanyaan. Ya, 3 pertanyaan. Itu ditanya nggak pas wawancara kemarin? Enggak, punya aku nggak ditanyain. Dan beliau tuh pun bahkan nggak Sama nanyain sekali sama nggak sekali ditanya. application aku. Aku juga ngerasa aneh kenapa nggak ditanyain. Mm-mm. Nah, kalau Kak Beliau Kina kemarin itu karena memang mungkin LOI-nya Kak Kina S2 ya, S2 kan kayak mini proposal. Kakak pakai bahasa Indonesia aja kemarin. Dan emang ditanya sih karena kakak kan nulis bahasa Indonesia pas wawancara, ditanya tapi in English dan kakak bener-bener ngasih proof-nya, bukti-bukti kayak gitu kan. Yang bisa kita juga menguatkan wawancara gitu. ada bawa kayak apa namanya itu kayak tools gitu, bawa tools nggak pas wawancara. Kalau kakak enggak, tapi teman-teman yang lain ada kayak bawa alat untuk presentasi lain istilahnya kan, misalnya jurusan arsitektur dia bawa tulisan rancangan kayak gitu. Ada yang penulis buku dia bawa buku-bukunya kayak gitu. Hasil Kayak karya yang gitu ya. menguatkan dia. Hasil karyanya ya, ada yang menguatkan kayak gitu. Ah iya teman-teman, Tapi kembali lagi. Kenapa? satu hal lagi Kak, pas kemarin itu pas wawancara, beliau nanyain SBMPTN aku. Jadi beliau itu Oh nanyain, iya ya, jadi Nadila di sini udah lulus ya di UNIF Indonesia. ya, jadi aku kemarin teman-teman aku udah lulus, aku lulus di jurusan Teknik Perkeretaapian Institut Teknologi Senata itu di Bandar Lampung. Nah, jadi aku juga udah lulus SBMPTN di situ. Tapi aku mundurkan diri karena aku udah lulus dengan fully funded, beasiswa fully funded. Hmm. Dan beliau minta aku ngirimin skor UTBK, skor SBMPTN kita. Dan menurut aku juga tahun ini Ngiriminnya beliau tuh ke WA dia. Ngiriminnya ke WA atau email? ke email, ya ke email Turkiye Burslare. Oh, Ke bukan ke email emailnya Mr. Turan. Kirain Mr. Turannya minta. ke email Turkiye Oh, Burslare.
parunya gitu. Jadi beliau minta yang anak Indonesia tahun 2021 rata-rata semuanya dimintain kirimin skor Jadi UTBK. jadi mungkin itu kayak nilai tambah juga ya Nat ya, makanya disuruh kirimin Ya karena kan nilai tambah kemarin Nadila. Soalnya kan kita yang nggak tahu kan Nat, nggak ada yang tahu gitu semuanya yang lulus YTB sekarang nih, bahkan menurut kakak tuh nggak ada yang tahu karena apa dia lulus gitu. Karena setiap orang apa namanya penilaiannya itu kayak kita beda-beda. Nggak tahu kenapa ya dilulusin juga kan. Hanya pihak YTB dan Allah yang tahu. ya Jadi betul itu rezeki-rezekian juga. karena ada yang nanya Kak kalau YTB Kak Heeh. kalau pihak YTB itu nyeleksinya atau penilaiannya dari apa aja gitu. Aku juga nggak tahu mau jawab apa, tapi menurut aku Bingung mau berdasarkan jawabnya ya. bingung banget buat jawabnya, tapi Karena menurut bahkan aku ada yang lebih pinter dari kita, bukannya apa dia nggak lulus gitu, berarti kan nggak rezeki dia. iya betul. Bahkan kayak dia lebih bisa ngomong, terus bahasa Inggrisnya lebih jago. Intinya dia kayak terkesan hmm, pas wawancara tuh mungkin ya terkesan kayak dia tuh bisa semuanya. Jadi mungkin karena itu juga nggak dilolosin. Karena orang Turki nggak suka ya yang kayak kita terlalu membanggakan diri kayak gitu. Ya betul. Ya betul mereka nggak suka loh kalau misalnya Nggak suka kayak gitu. karena kita misalnya mau bilang kalau kita itu adalah orang yang aku punya beberapa organisasi, aku udah manage organisasi gitu. Mhm. Mereka tuh nggak suka kita gitu, membanggakan diri. Bener-bener. Makanya di pas wawancara itu hanya sekedar gitu, jangan terlalu berlebihan, sekedar aja. Betul. Ini tipsnya ini udah komplit banget sih ini pembahasan kita. Udah sama tips wawancara juga. Ya, Jadi cukup berbicara pas ditanyakan, terus jangan berlebihan juga ya pas menyampaikan gitu. nah, iya betul. Itu pas wawancaranya ya teman-teman. Jangan terlalu berlebihan, karena mereka nggak bakalan ikut wawancara. Betul, Jangan betul. gitu. Setuju, setuju. Karena kadang orang bahkan dulu ya 2018 kakak kan jadi di grup itu S2 gitu kan. Ada yang marah dia. Aku kenapa nggak lulus padahal aku udah bagus gitu ngelengkapin berkasnya. Tapi mungkin Ya, karena dia pas wawancara ada satu sifat yang nggak disukai ya sama pewawancara mungkin karena itu dia nggak dipilih kan kita nggak tahu ya. Jadi juga jangan kayak terlalu apa ya yakin nggak boleh terlalu yakin juga boleh yakin ya, cukup yakin tapi kadang sampai sepele sama orang lain ada yang kayak gitu. Jadi mempersiapkan dengan baik penting, tapi jangan sampai berlebihan juga, gitu ya. nah itu dia poinnya. Jangan sampai berlebihan, karena mereka kurang suka. Oke, oke. Kita udah lengkap banget nih, udah lebih setengah jam kayaknya Nat kita. Tadi kakak bilangnya setengah jam ya kan? Tadi ngomongin 30 menit. Ini udah berapa menit? Gak kelihatan sih di sini. Tapi it's okay. Ini udah benar-benar lengkap banget pembahasannya. Semoga yang nonton bisa mendapat manfaat ya kan dari yang kita ceritain di sini. Ntar bisa tanya-tanya lagi tuh IG Nadila dan IG Kak Kina. Insya Allah yang bisa dibantu kita bantu. Kita sama-sama di Izmir. Teman-teman yang Kina, ada pertanyaan sekitar beasiswa YTB regular ataupun YTB ISDB, silahkan DM Kak Cina dan bisa juga DM Nadila. Oke. Yang dari DM Nadila tuh kemarin nanya apa aja? Soalnya kakak sampai hari ini ada banyak lumayan yang nanyain. Bahkan mereka itu mungkin nggak tahu yang ISDB kan, Nat? Karena mungkin sekarang baru bukanya YTB. um, pertanyaannya sama aja kayak yang Kak Cina Mhm. tanyakan. Mereka tentang bahasa apa gitu. Dan kalau berkasnya itu aku sarankan memang bahasa Inggris karena peluang untuk lulusnya menurut aku memang Mhm. bahasa Inggris lebih peluangnya itu lebih besar karena mereka ngerti gitu loh. Misalnya kita nge-uploadnya pakai bahasa Indonesia dan mereka bakalan bingung ini apa gitu kan karena bukan pakai bahasa Inggris gitu. Jadi menurut aku ya kalau pakai bahasa Inggris itu more better because they Berarti ngisi understand. dokumennya pakai bahasa Inggris lah ya, menurut Nadila. Benar-benar, benar banget sih. Kayak poin-poin pentingnya pakai bahasa Inggris. Jadi kayak dapat nilai plus juga dari mereka kan. Ya gitu aja sih teman-teman kalau ada pertanyaan yang mau Mm-mm. ditanyakan seputar beasiswa first tahun ya. Dan kalau ada Iya. pertanyaan
Terus kan hari YTBSD kapan tanyakan ke aku. Mungkin nanti ada khusus sesi untuk ISDB kali ya, ISDB karena yang ISDB juga kan sekarang belum buka, orang-orang masih fokusnya ke YTB. Padahal bisa aja satu berkas YTB kalau dibagusin dikirim lagi untuk ISDB ya, kayak pengalaman Nadila. Ya, Jarang loh yang dapat pengalaman kayak gini. Siap-siap. Makasih banyak Nadila sudah meluangkan waktu untuk kita saling bercerita. Semoga yang nonton dapat mengerti dengan bahasa dari awal tadi campur-campur ya, ada bahasa Turki, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Oke guys, makasih banyak yang udah nonton nih, tinggal 2 orang nih. Oke, nanti save di IG-nya. Kakak save di IG kakak ya. Kau masih di situ ya? EG kakak di kampus kah? Iya, kakak nih lagi di depan kafe depan kampus sih, nggak di dalam kampus. Saya kalau dalam kampus juga nggak bisa live kan. Kalau di perpus kan sunyi banget, sepi banget. Takut ganggu orang. Tuh, mau kesini nih, masih di depan Purnowa. Oke. Aku ntar kapan-kapan ke sana lagi deh kak ya. Ya kan, kan Nadila belum pernah ke EG ya kan. Aku belum pernah ke EG. Aku sampai sendiri aja belum coba buat ngeliat gitu. Tadi ada keluar hari ini, ada keluar. Iya kah? Nadila nggak ada keluar. Kakak kira Nadila ada keluar hari ini. Enggak kak. Aku nggak keluar. Maaf, aku tadi pikir kakak ngomong ada sport. Enggak. Ntar kita ini ya, kita rencanain yang mau berangkat gitu. Cek nih. Berkabar kalau udah dapat gaji. Jadi mau keluar insya Allah. Oke. 2 orang ya yang tinggal ya. Iya, tinggal 2 orang. Ya udah deh, kita akhiri pertemuan virtual ini. Ya, mari kita akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kalau dadah. ada pertanyaan silakan ya DM Kak Cina sama DM Nadila. Oke, siap. Dadah Nat. Bye bye. Jak Chamler. Assalamualaikum.